Halo semua, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung aja ya. Kita mau bedah satu ide menarik dari buku Loser Think, karya Scott Adams. Ini bukan soal pinter atau enggak, atau kurang informasi, gitu. Loser Think ini lebih ke pola pikir yang kadang malah menghambat kita ngelihat sesuatu lebih jernih. Nah, fokus kita spesifik banget hari ini, yaitu bab 4, Thinking Like an Artist. Atau kalau diartiin, ya berpikir seperti seniman. Sumbernya jelas dari buku itu sendiri, bab ini. Misinya apa? Kita mau gali nih, gimana sih cara pikir seniman, terutama soal imajinasi mereka, itu bisa bantu kita kenali dan, ya semoga hindari juga. Salah satu jebakan mental paling gede yang Adams sebut kegagalan imajinasi. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana ini relevan buat Anda. Oke, menarik banget pembukaannya. Dan emang ya, judul berpikir seperti seniman ini bisa sedikit ngacoh ya. Ini bukan berarti kita semua harus jadi jago ngelukis atau bikin patung gitu. Intinya, di konteks buku ini, lebih ke mengenali satu hal yang krusial banget, yaitu imajinasi kita sendiri itu ada batasnya. Kemampuan kita buat ngebayangin semua kemungkinan penjelasan buat suatu situasi itu seringkali terbatas banget. Nah, justru kesadaran soal keterbatasan inilah inti dari berpikir kayak seniman yang dimaksud Adams. Ngakuin potensi kegagalan imajinasi ini, itu langkah awal buat mikir lebih produktif lah. Tepat sekali. Adams memang nyorot kalau seniman itu biasanya imajinasinya kuat. Tapi poin utamanya bukan kita harus sehebat mereka. Yang lebih penting justru kesadaran ini. Seringkali, penjelasan paling mungkin untuk sesuatu yang terjadi di sekitar kita itu malah sesuatu yang nggak pernah kepikiran sama kita. Nah, jebakan mental inilah si kegagalan imajinasi itu. Beda kan? Sama teka-teki atau soal ujian yang semua petunjuknya ada? Di hidup nyata, kita seringnya nebak-nebak aja berdasarkan firasat, bias pribadi, atau mungkin info yang sepotong-sepotong. Dan ini bisa bahaya loh. Soalnya otak kita kan cenderung cari gampangnya aja. Kita suka penjelasan yang simple, yang udah familiar, atau yang paling masuk akal buat kita. Kita kayak lupa gitu kalau dunia sama orang-orang di dalamnya itu seringkali jauh lebih rumit, bahkan kadang aneh dari skenario yang bisa kita bayangin dengan gampang. Nah, Adams punya cerita pribadi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Dia cerita, dia itu takut pakai instruksi di tempat cuci mobil otomatis yang self-service itu loh. Takut salah pencet, takut kelihatan bego, takut ngerusak apa gitu. Akibatnya, mobilnya sering dibiarin kotor. Coba deh Anda bayangin lihat mobil kotornya. Apa coba asumsi pertama Anda? Mungkin mikirnya, wah sibuk banget nih orang gitu ya. Atau, wah peduli lingkungan nih, hemat air. Atau malah, cuek banget ya sama penampilan mobil. Semua penjelasan yang kedengerannya masuk akal kan, berdasarkan pengalaman kita sehari-hari aja. Betul, tapi penjelasan sebenarnya itu tadi, ketakutan irasional Adams sama instruksi publik di tempat cuci mobil. Sesuatu yang mungkin, ya ampun sama sekali nggak kepikiran sama kita gitu loh. Contoh ini nunjukin betapa gampangnya kita salah asumsi cuma karena penjelasan yang benar itu ada di luar radar imajinasi kita saat itu. Iya, ini ilustrasi yang kuat banget soal blind spot imajinasi kita. Otak kita cari penjelasan paling gampang berdasarkan pengalaman kita, terus kita proyeksiin ke orang lain. Kita gagal ngebayangin orang lain mungkin punya ketakutan, motivasi, atau logika internal yang beda banget sama kita. Tapi ini jadi mikir juga ya, apa berarti kita harus selalu curiga sama penjelasan yang kayaknya masuk akal? Gimana kita nyimbanginnya nih? Biar nggak jadi sinis atau nebak-nebak motif aneh terus. Pertanyaan bagus itu. Mungkin kuncinya bukan buat selalu nyari penjelasan paling aneh atau nggak masuk akal ya, tapi lebih ke numbuhin kesadaran aja kalau penjelasan yang rasanya paling logis atau paling jelas buat kita, itu belum tentu kebenaran mutlak. Ini kayak ngasih sedikit ruang di kepala kita buat kemungkinan lain, bahkan yang awalnya kayaknya nggak mungkin banget. Semacam pengingat aja, jangan keburu-buru nyimpulin. Anda sendiri pernah nggak ngalamin momen aha kayak gini? Pas sadar asumsi awal Anda salah total gara-gara alasan yang nggak diduga? Wah, sering. Kayaknya kita semua pernah deh. Dan itu bukan tanda kita bodoh atau gimana ya. Tapi ya tanda kalau kita manusia, imajinasi kita terbatas. Justru ngakuin keterbatasan itu langkah cerdas kan? Nah, Adams kemudian bawa konsep ini ke arena yang lebih kompleks ya. Gimana kita menginterpretasi kejadian termasuk yang, ya, ada bau politiknya.
Penting nih digarisbawahi, dia kasih contoh dari berbagai sisi spektrum politik. Tujuannya bukan buat debat politiknya, tapi buat nunjukin kalau kegagalan imajinasi ini bias kognitif yang universal, bisa kena siapa aja, nggak peduli pandangan politiknya apa. Jadi kita akan sampaikan contoh ini secara netral aja ya, sebagai ilustrasi pola pikir yang dibahas Adams. Contoh pertama diambil dari artikel opini di CNN. Penulis artikel ini lihat ada kelompok rasis dukung Presiden Trump waktu itu, terus dia nyimpulin satu-satunya penjelasan ya karena Trumpnya rasis. Nah, Adams ngelihat ini sebagai potensi kegagalan imajinasi. Dia nunjukin ada loh penjelasan alternatif lain yang mungkin nggak kepikiran sama penulis. Misalnya nih, kelompok rasis itu percaya berita keliru soal Trump atau mereka setuju sama kebijakan imigrasi karena alasan beda dari pendukung non-rasis lain, atau mereka sekedar nebeng aja sama gerakan politik yang lagi naik daun. Sekali lagi ya, Adams nggak bilang alternatif ini benar. Dia cuma nunjukin adanya kemungkinan lain yang mungkin gagal dibayangin si penulis artikel. Terus contoh lain, dari sisi beda, pengikut teori konspirasi QAnon, Adams jelasin gimana mereka susah banget membayangin penjelasan lain buat bukti yang mereka pegang. Kayak nama file foto, Duit Q, atau pendukung Q bisa foto bareng Trump. Buat mereka, itu udah pasti konfirmasi Q itu nyata dan didukung Trump. Susah mikir kemungkinan lain. Adams nawarin penjelasan biasa aja yang mungkin staf Gedung Putih yang namain file itu emang pengikut Q, atau ya presiden kan foto sama banyak orang tanpa tahu semua latar belakangnya, atau ya kebetulan aja. Lebih sederhana, atau bahkan ngebosenin. Contoh-contoh ini, kalau kita tarik benang merahnya nih, ini nunjukin kecenderungan manusiawi yang kuat banget. Kita gampang banget kekunci sama satu penjelasan. Seringnya yang pertama muncul di kepala, atau yang paling memuaskan bias kita. Terus kita jadi gagal atau mungkin malas ya, buat secara aktif nyari dan nimbang alternatif lain. Gampang banget kita kejebak di gelembung penjelasan kita sendiri. Iya juga ya. Contoh-contoh tadi lumayan panas emang. Gampang banget kita jadi ikut kebawa emosi atau pendapat pribadi pas dengerinnya. Ini dari substansi isu politiknya. Ini tantangan yang diajuin sama konsep loser thing ini. Ini bukan soal benar atau salah pandangan politiknya, tapi soal gimana kita sampai ke kesimpulan itu. Kecenderungan buat nempel ke satu narasi tanpa ngeksplor kemungkinan lain, inilah yang Adams kategorikan sebagai loser thing akibat kegagalan imajinasi. Jadi pengingat buat kita semua nih, pas lagi ngerasa yakin banget soal sesuatu, udah nanya belum ke diri sendiri, penjelasan lain apa aja ya yang mungkin meskipun kedengarannya nggak masuk akal buatku sekarang. Semua ini ngerucut ke satu peringatan keras dari Adams di bab ini. Dia nulis, dan ini cukup nusuk sih. If you can't imagine any other explanation for a set of facts, it might be because you are bad at imagining things. Ya kira-kira artinya, kalau Anda nggak bisa ngebayangin penjelasan lain buat sekumpulan fakta, mungkin itu karena Anda emang jelek dalam berimajinasi. Ini bukan soal IQ ya, tapi lebih ke kita ngelatih otot imajinasi kita nggak buat lihat lebih dari yang kelihatan jelas aja. Dan dari kesadaran ini, Adams nawarin satu langkah praktis. Kedengarannya simpel banget, tapi dampaknya bisa gede. Sarannya, bikin catatan mental tiap kali Anda sadar kalau Anda ternyata salah soal sesuatu yang sebelumnya Anda yakin benar. Tiap kali asumsi Anda dipatahin sama kenyataan. Kedengarannya simple sih, tapi ngaku salah, bahkan cuma ke diri sendiri, itu kan nggak selalu gampang ya. Emang beneran efektif cuma dengan nyatat dalam hati gitu. Rasanya kok kayak ngehukum diri sendiri. Nah, mungkin efektivitasnya bukan di catatan fisiknya atau hukumannya, tapi di latihan kesadaran berulang itu sendiri. Tiap kali kita ngakuin, oh ternyata dugaan gue meleset soal ini, atau gue terlalu cepet nyimpulin, kita itu lagi ngelatih kerendahan hati intelektual. Kita jadi lebih akrab sama fakta kalau kita nggak selalu benar dan imajinasi kita terbatas. Ini bukan soal ngehukum, tapi soal ngebangun kekebalan terhadap keyakinan yang terlalu kaku. Lama-lama, ini bakal bikin kita lebih kebuka secara alami buat nimbang kemungkinan lain di masa depan. Karena kita udah biasa sama kenyataan kalau kita bisa salah. Oh, jadi ini lebih ke soal ngebangun kebiasaan mental baru ya? Kebiasaan buat nggak terlalu jatuh cinta sama penjelasan pertama yang muncul di kepala kita. Tepat sekali. Nah, gimana Anda bisa nerapin ini? Pas Anda lagi ngerasa yakin banget soal alasan dibalik tindakan seseorang atau penyebab suatu kejadian, coba deh berhenti bentar. Tantang diri sendiri. Oke, gue yakin X penyebabnya. Tapi, andai gue salah, penjelasan lain apa yang mungkin? Sekalipun kedengarannya aneh atau nggak nyaman buat gue. Latihan kecil ini, kalau dilakuin konsisten,
bisa bantu ngelonggarin cengkraman loser think akibat kegagalan imajinasi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih pembahasan kita hari ini soal bab 4 Loser Think, kita fokus ke konsep krusial kegagalan imajinasi. Kita lihat gimana ketidakmampuan atau keengganan kita ngebayangin penjelasan alternatif, itu bisa ngejebak kita di pemikiran sempit dan ya nggak produktif. Contohnya macam-macam, dari yang sepele kayak mobil kotor tadi, sampai interpretasi kejadian kompleks yang ada muatan politiknya. Semuanya nunjukin pola yang sama. Kita cenderung ngunci satu penjelasan karena keterbatasan atau ya mungkin kemalasan imajinasi kita. Dan kita diingetin sama kutipan kuncinya Adams tadi. Kalau kita mentok, nggak bisa bayangin penjelasan lain, mungkin masalahnya bukan di faktanya, tapi di kemampuan imajinasi kita yang perlu dilatih lagi. Nyambung dari kutipan itu dan semua pembahasan kita soal imajinasi tadi, bab ini kan banyak bahas sisi negatifnya ya, kegagalan imajinasi. Sebagai penutup nih, gimana kalau kita coba balik perspektifnya bentar? Gimana kalau kita nggak cuma pasif nyadarin kegagalan imajinasi kita, tapi secara sadar dan aktif kita latih imajinasi itu? Bukan ngelatih imajinasi buat jadi seniman hebat ya, tapi ngelatihnya secara spesifik buat ngebayangin kemungkinan-kemungkinan yang nggak terduga dalam situasi sehari-hari, dalam interaksi sama orang lain, dalam memahami kejadian di dunia. Mungkinkah ngelatih imajinasi buat lihat berbagai kemungkinan ini bisa jadi semacam vaksin mental gitu, yang secara proaktif ngelindungin kita dari jebakan loser think? Mungkin berpikir kayak seniman dalam arti sebenarnya bukan cuma soal mengenalin kapan imajinasi kita gagal, tapi juga soal sengaja ngembanginnya sebagai alat berpikir kritis. Anda renungin lebih lanjut. Wah, itu perspektif yang menarik banget dan proaktif ya. Bukan cuma ngenalin masalahnya, tapi ngebangun solusinya secara aktif lewat latihan imajinasi. Oke deh, terima kasih banyak sudah nemenin kami dalam pembahasan bab 4 Loser Think ini. Semoga ada percikan pemikiran baru yang bisa Anda bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan kami berikutnya ya.